Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat refleksi, masih bersama saya lagi. Hari ini saya akan sedikit bercerita, nggak banyak, hanya beberapa menit saja, pengalaman saya di dunia refleksi. Kebetulan sekali saya di bidangnya, setiap hari kadang melayani rekan-rekan atau customer yang membutuhkan jasa saya. Di balik cerita itu ada hal yang memang sangat mengganjal. Sering banget saya menemukan hal-hal yang aneh gitu kan di dalam ketika terapi. Cuman memang saya sangat tidak mau memberitahukan kepada si pasien karena itu akan menimbulkan hal-hal negatif. Kenapa? Itu memang pantangan buat kita. Sebagai tukang refleksi, terapi maupun jasa yang kita digunakan atau yang diinginkan, jangan sampai kita membuka apa yang terjadi di badannya ketika ada gangguan hal yang di luar nalar kita atau gangguan gaib lah. Kenapa? Karena memang kita tidak boleh memberitahukan, akan berdampak pada si pasien. Saya akan bercerita di tanggal 27 di bulan 4 lalu. Tentunya di bulan April lah. Kebetulan saya ditelepon. Mas, bisa datang nggak gitu ke rumah? Iya bang. Kebetulan kosong malam ini. Pijit atau bekam? Biasanya pijit aja mas, badan saya nggak enak. Ukrus ya mas Rajin, ukrus. Setelah badan bisa saya mainkan permainan aku doh. Habis isa, saya sebelum bisa sudah berangkat. Kau mainkan permainan aku doh, ayo. Dan ternyata sampai ukrus ya mas Rajin, ukrus. Depan rumah ya menjelang. Tunjukkan kekuatan kau, tunjukkan aura kau. Tunjukkan kehebatan kau. Tidak enak. Kenapa? Entah. Kalau kita orang terapis memiliki sedikit kelebihan, itulah yang disebut dengan maunah. Perasaan-perasaan yang mengganjal. Namun saya abaikan karena mungkin menurut saya hanya kelelahan atau hal lain. Singkat cerita, mulailah biasa. Saya kalau sebelum melakukan pemijatan, apalagi ini pasien baru ya, saya baru kenal gitu kan di daerah tersebut. Saya akan menanyakan nama, terutama nama orang tua, karena kita harus izin atau pamit kalau mungkin orang-orang tua dulu ngajarin kalau mau ayo sentuhkan permainanku dulu. Atau doain orang minimal harus. Jangan kau takut. Izin kepada leluhur-leluhurnya atau orang tuanya gitu kan. Musim tanpa ya itu mah kepercayaan masing-masing. Lanjut cerita, mulailah saya dari kaki. Disinilah keanehan saya ternyata terjawab. Terima kasih yang ketika kaki ya saya urut pelan-pelan. Kalau saya kan metodenya dari kaki nih, dari jempol kaki saya urut pelan tanpa minyak terlebih dahulu. Bau satu rumah Karena apa tanpa minyak? Agar si kaki tersebut atau badan saraf-saraf tersebut itu tidak mengalami kaget. Ya. Mungkin kalau teman-teman refleksi yang lain yang sebidang dengan saya, mungkin ketika mau ngurut langsung minyak itu masing-masing masing-masing cara. Kalau saya enggak, saya kasih pemanasan dulu. Pemanasan saya urut dulu pelan-pelan. Disinilah letak keanehannya. Ketika saya pencet pelan-pelan, saya urut dari mulai badan tangan, berkedip semuanya pernah naik bulu-kuduk. Awalnya saya abaikan, namun setelah kita batin ternyata memang betul si bapaknya sedang, kalau mungkin bahasa kita ketempelan lah ya. Bagi kami tukang terapis ini ada aura yang jahat ya. Kau buat apa aku? Kau buat lah gitu ya. Kau ingat kau ya kan? Kalau asal aku masuk coba masuk pelan dengan kau nak masuk aku ya. Awali gitu, bismillah. Ada keheran kau. Selang 2 menit
luar biasa. Reaksinya si bapak tersebut mual-mual. Ya, apa yang kau nak lakukan kat aku? Bagi yang tidak mengetahui hal Hebat sangat tersebut, kau. reaksi normal. Aku suruh tunjukkan kekuatan kau. Bisa jadi lambungnya sakit. Mainkan permainan bisa aku. jadi dia punya penyakit lambung. Ketika sarafnya Meletak tertekan badan di aku bagian kaki, Cubalah kalau orang boleh. Aku namun bagi berserangan kami dia. terapis yang biasa menangani Masuk, hal oh. tersebut itu ada perbedaan. Perbedaannya kalau dia mual itu biasanya ketika kita menekan bagian pinggang itu pasti mual. Itu baru namanya penyakit lambung atau lambung kronis. Namun hal ini berbeda. Si pasien bilang, "Mas, kok saya mual ya, panas dingin." Nah, di situ saya awalnya tidak mau bercerita. Saya bilang, "Ini reaksi biasa, Bang. Karena mungkin abang kecapean atau mungkin belum makan." Oh ya udah, saya lanjutin. Namun tetap saya ngebatin. Tuh, saya obatin pelan-pelan, saya bilang bismillah sesuai dengan pedoman saya ya. Dapat 15 menit, 30 menit saya urut kakinya. Mulai panasnya, badannya mulai. Kau tengah marah ke tu? Parah, sampai seperti kayak di Rukiah, mual dia bilang gitu. Saya kasih plastik dong, Mas muntah aja di situ nggak apa-apa, tapi jangan sampai keluar dari zona saya. Artinya zona saya itu jangan sampai keluar nih dari saya ketika mengurut, jangan sampai bangun lah. Ketika dia udah mual semua, selesai kaki kanan, saya lanjut kaki kiri. Ternyata setelah kaki kiri dia mulai kesakitan semua badan. Notabene kalau manusia normal kesakitan itu hanya di kaki. Ini berbeda. Ini sakitnya semua badan seperti digebukin orang. Kau siapa? Ya udah Mas tahan aja. Padahal saya mijit tuh nggak pernah keras. Tidak menggunakan 100% tenaga. Semua dalam semua tadi. Hanya beberapa saja. Akhirnya tak tahu datang sudah. Saya urut pelan-pelan gitu. Makin mual lagi. Sampai ni saya tak pasti kan, mungkin dia kena hentakkan kaki dia Makin mual lagi. Sebab dia vibrate ya. Sudah. Saya hentak kaki kan, tu dia bergerak. Mau dong. SOP dalam batin saya gunakan. Saya bilang bismillah. Tapi apa yang bunyi kan lepas saya perwok. Saya baca salawat. Semua ni. Macam orang jalan ni. Apa yang dia bilang? Bunyi dia agak jelas Tak tahu kau orang dengar. Saya kayak ditarik oleh angin di dalam badan. Di jantan bahaya bang. Tak kira lah jantan ya, dia tinggal aja. Kalau dia kuat tunjukkan kekuatan dia. Cuma angin lewat. Padahal di balik semua itu ya ada hal yang tidak perlu saya ceritakan. Nanti sih masih jadi takut gitu loh. Karena SOP saya sudah terapis itu tidak boleh tuh memberitakan hal kayak gitu. Lanjut cerita. Kaki sebelah kiri sudah selesai itu sekitar beberapa menit ya. Langsung ke badan. Ketika di badan, mual sudah hilang. Tapi keringatnya seperti orang habis lari ratusan meter. Ada dengar ni? Lag pula masa balan tu pun. Makin bingung si abangnya. Mas saya kenapa sih sebenarnya? Tapi dengar je lah dia saya jawab bunyi. aja, nggak apa-apa Mas, masih mungkin masuk angin. Saya kerik ya. Masih. Salah satu kita tunggu hal yang tidak nyaman oleh gangguan gaib adalah dikerik. Kenapa? Pori-porinya itu kebuka. Ketika kebuka, anginnya akan keluar. Karena maupun dia ketempelan, maupun dia kerasukan, semuanya dari angin, nggak ada lagi. Ya kan? Makhluk-makhluk yang lain itu sebenarnya angin. Cuma angin yang jahat gitu, angin yang memiliki energi gitu kan. Kalau bagi teman-teman yang punya pengalamannya silakan gitu kan. Bunyi apa kat belakang tu pelik kuat saya kerik, nggak lama saya kerik, selesai. Enteng dia bilang. Cara dia tu besar. Mas, beda lagi nih sekarang nih. Bukan mual tapi enteng badannya. Rumah ni dia ke kanan belakang hutan. Saya urut lagi tuh. Saya urut, badannya selesai kering, ya kan, kanan kiri tangan, udah saya urut, saya pala.
Durasi saya ngurut tuh nggak lama. Ya, Kan? kenapa saya nggak lama? Saya berdasarkan kebutuhan badan. Tak tahu mana kau tu. Ya kan, saya paling cepat itu 1 jam 30 menit atau 1 jam 20 menit lah. Tapi paling lama ya 2 jam tergantung kebutuhan. Singkat cerita, selesai saya urut, saya ngobrol. Saya ngobrol, secara langsung, ya, saya seperti ditabrak oleh angin dari belakang. Slup, gitu. Sekenceng-kencengnya tabrak, tapi saya nggak mental. Saya abaikan. Kenapa? Saya tidak mau nih si pemilik rumah tahu sebenarnya apa yang terjadi. Saya hanya mengatakan, Mas, ambil air dong, saya haus. Kan dikasih kopi, kebetulan saya lagi memang nggak jarang ngopi lah gitu. Dikasih kopi, saya minta air aja. Mas, air? Boleh. Akhirnya saya ambil air. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim sesuai keyakinan saya kan. Saya baca Bismillah. Saya sengaja saya tumpahin airnya. Cetak gitu kan. Saya elap. Kenapa Mas? Enggak tumpah nih. Dia ambilin lap. Saya buang langsung ke depan rumah. Di dalam. Saya buang. Bus. Tentu dengan baca-bacaan yang bisa diajarin guru saya. Katakan. Kayak angin muter. Mau hujannya Mas ya? Kata si tuan rumah. Enggak Mas. Kayaknya sih angin doang itu ya. Kayaknya mau hujan juga sih. Nah, ngobrol-ngobrol. Gimana Mas? Saya tanya dong. Perasaannya sekarang setelah di terapi. Alhamdulillah enteng. Cuma kok aneh ya? Kata dia. Badan saya. Badan saya jadi dari awal itu sampai mual gitu. Saya kenapa Mas ya? Ya saya bilang aja. Nggak apa-apa Mas. Itu cuma angin. Angin biasa. Tapi udah enakan kan dari kerik. Udah Alhamdulillah. Ya, udah. Saya pulang. Saya diamplopin selesai. Saya pulang. Saya pulang baru dapat 3 meter dari pintu rumah. Motor saya beratnya minta ampun. Kayak ngebonceng tuh 4 orang di belakang, tau enggak? Bayangin tuh seperti apa kondisinya itu. Saya abaikan. Itu motornya itu ngeden pelan-pelan. Kayak orang kehabisan kayak orang apa sih namanya? Kalau motor itu ngegerung aja gitu. Dapat 50 meter, orangnya udah nggak ada kan. Saya duduk bentar. Saya batin lagi, saya bacain sholawat. Karena sholawat itu adalah hal-hal yang memang wajibkan. Bismillah, sholawat seperti itu. Baru tuh enteng, bus. Enteng tuh baru. Saya pulang, ya namanya malam ya, dari rumah ke daerah tersebut ya kan, sekitar hampir setengah jam. Badan saya malah yang berat. Ini yang bikin saya bingung. Wah, berat nih badannya, ya kan. Saya nggak sampai rumah dulu. Saya kalau habis ngurut malam, pasti saya minggir dulu kemana gitu, hilangin jejak. Nyampe lah saya ke suatu pos, ya kan, pos daerah Kayu Agung. Saya duduk sejenak, ya, saya batin biasa. Saya ngebatin, saya minta izin sama Allah biar di badan biar sehat. Ya kan? Ternyata enteng tuh, lama-lama enteng. Oh ya mungkin saya masuk angin kali batin. Pulang ketika pulang istirahat, dari depan kayak didorong saya dari angin. Hampir jatuh, cuma saya biasa aja. Sekilas mata memang bukan angin. Disitulah ternyata secara tidak langsung saya sudah menggagalkan niat buruk orang ke pasien tersebut. Ternyata bukan ketempelan, kiriman. Kenapa saya bisa menilai itu kiriman? Dilihat dari caranya. Biasanya saya kalau ada pasien kayak gitu ketempelan, habis diurut tuh nggak berbalik ke saya gitu. Ini kebalik, gitu, ngikut sampai rumah. Saya urut, saya tidur.
Saya tidur, malamnya diimpiin. Saya diomelin. Saya diomelin itu sama makhluk. Sampai kaget saya. Ya mungkin salah saya belum baca doa waktu tidur itu kan. Karena saya lelah, ya. Saya diomelin. Didatengin saya. Saya abaikan bangun. Ya kan? Saya tanya telepon besok paginya, Mas bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah enteng, gitu kan. Cuma dia masih bingung, dia masih nanya-nanya, kenapa saya Mas? Gitu kan. Nggak apa-apa Mas, saya jawab. Mas cuma masuk angin. Nah, singkat cerita memang sering kali gitu hal-hal kayak gitu terjadi gitu Bang. Cuman ini yang paling menarik ceritanya. Mungkin bagi teman-teman sering kali ngalamin kayak gitu ya kan. Boleh nanti bercerita ke saya gitu. Nanti kita bikin narasumber buat saya buat narasumber nanti sebagai narasumber. Next, nanti kalau ada hal-hal yang memang aneh lagi di pasien saya akan cerita. Tunggu kelanjutannya di malam berikutnya. Salam refleksi.